kadang berada di rakyat jelata yang miskin. Itu tidak bisa dinalar, tidak bisa dibayangkan, atas kemuliaan diri. Jika atas izin Tuhan, walau belum waktunya, menguasai ilmu hakikat, dalam menjelaskan sudahlah tepat melebihi para ahli fikih hukum agama. Seperti yang dicontohkan dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, dalam hal ilmu hakikat, lebih tinggi derajatnya Nabi Khidir. Sebab telah menguasai, bahwa tidak ada daya di dirinya, sudah bisa menguasai hawa nafsu. Di dalam batinnya sudah bercahaya jernih, telah paham dan terang tentang yang di sana dan di sini. Sehingga mendapat anugerah, yang diberikan kepada Nabi Khidir, sebagai pengingat bagi Nabi Allah. Menyelamatkan dan tidak mencelakakan, telah bertempat di kegaiban, lahir batin telah dikuasai, itulah yang tertulis dalam kitab, entahlah di zaman sekarang, karena telah tertutup perubahan zaman. Berkatalah Sang Cemlaya, wahai Tuan ahli sufi, jika demikian yang Tuan jelaskan, dalam hati hamba sangat menginginkannya, seperti Nabi Khidir, harus bersungguh-sungguh dalam berburu. Hamba mohon petunjuk, Nabi Khidir sekarang berada di mana, walaupun jauh asal bisa dilihat. Pasti akan saya cari, akan saya telusuri untuk mencarinya, walau harus menumpang kapal layar menggembara, untuk mencari anugerah yang sejati. Sang Sunan menjawab pelan, menurut kabar yang beredar, itu berada di Bural Akbar, sebagai tempat tinggal Nabi Khidir, di wilayah Lutmat Gaib itulah tempatnya. Sepertinya tidak mungkin bisa kau jangkau, bagaikan kau mencari bayangan. Cemlaya menjawab pelan, sudah kuat niat hamba sekarang, hanya doa restu paduka, agar hamba bisa bertemu dengan Nabi Khidir, izinkanlah saya berangkat sekarang. Termangulah ketika mendengar, Sang Sunan Gunung Jati, atas ketetapan hati Cemlaya, atas ibarat yang disampaikannya, justru menjadi pencerah, akhirnya hanya bisa mendukungnya, kemudian berpisahlah. Sang Sunan Gunung Jati, termangu melihat kepergian Cemlaya. Kemudian masuk ke dalam wismanya. Kisah Cemlaya lancar dalam perjalanannya, tidak ada rintangan menghadang, hanya anugerah yang sejati, yang menjadi cita-citanya dalam hati. Dia menuju arah utara, sampailah di pesisir Sumatera, termangulah dia melihat luasnya samudra. Tidak satu pun terlihat kapal, ketika itu pada tengah hari, bingunglah rasa hatinya, atas keinginannya ingin menumpang kapal, karena terhalang samudra, dan malulah jika harus pulang, walau tidak jelas, atas yang menjadi cita-citanya, karena masih muda. Kemudian mengheningkan cipta, menutup semua daya, hanya satu yang ada dalam ciptanya, mengarah pada satu cita-citanya, ada perkenan Tuhan. Seketika Nabi Khidir datang di hadapannya menyamar sebagai anak bajang, dengan membawa bau harum semerbak. Kedatangannya sangat cepat bagaikan kilat. Cemlaya tidak merasa terganggu. Ketika sedang melakukan tapa tafakur, Sang Nabi Khidir berkata, lepaskan keinginan budimu. Jangan ragu bahwa saya ini adalah yang sedang kau cari. Nabi Khidir itulah saya. Karena di kejauhan ada yang sedang mencari, sekarang ada yang sedang ingin bertemu dengan diriku. Cemlaya melepaskan ikatan tangannya, geragapan dalam sikapnya, kemudian pelan berkata, saya menyerahkan atas kehendak Sang Tapa. Sungguh Tuan paham dan mengerti apa yang menjadi cita-citaku. Nabi Khidir berkata, benar apa yang kau katakan, sebelum kau sampaikan saya telah paham. Kamu ingin belajar, meniru seperti saya, menjadi yang gaibkan oleh Tuhan. Apakah kau sanggup menjalankan, mengasingkan diri kesepian? Cemlaya sambil menyembah berkata, karena sudah menjadi cita-cita, berat ringan pun akan saya lakukan, asalkan mendapat pedoman dan ada yang mengasihi. Atas jasad diriku, yang bagaikan seekor hewan, semoga mendapat jalan kebenaran. Sang Nabi pelan berkata, saya hanya sebatas sebagai perantara, atas keberuntunganmu. Sekarang pejamkan matamu, akan saya tunjukkan tempat yang hening, agar lebih mudah engkau menerima.
Syekh Melaya hanya pasrah. Seketika Nabi Khidir melesat dari tempatnya, sambil seolah menamparkan betis kaki, sehingga Syekh Melaya pun tidak ketinggalan. Tidak berapa lama telah sampailah di suatu tempat yang sangat luas, bagaikan hamparan padang yang luas, yang dikelilingi samudera tanpa tepi. Kemudian disuruh membuka matanya. Syekh Melaya melihat tempat yang sangat luas, dan samudera tidak bertepi. Bingung dalam pandangannya, karena tidak mengetahui arah utara selatan, barat maupun timur. Matahari dan bulan pun tidak nampak. Dalam perasaannya bagaikan sedang berada di balik alam nyata. Sambil menyembah, Syekh Melaya berkata, "Wahai sang pertapa, hamba mohon bertanya, alam apakah ini? Mengapa sangatlah sepi, bagaikan antara ada dan tiada, sangat jauh tanpa ada batas?" Berkatalah sang Nabi Khidir, "Ketahuilah olehmu, inilah tempat tinggalku. Tidak ada apa-apa, hanya kosong dan sepi. Tiba-tiba kau sangat menghendaki, seperti ragaku ini, apa yang kau cari? Di sini kosong dan sepi." Berkatalah Syekh Melaya, "Walaupun demikian saya tidak takut, karena sudah menjadi cita-cita hamba. Walaupun harus mati, hamba tidak akan mundur." Nabi Khidir berkata, "Syukurlah jika sudah menjadi ketetapan hati, mari kita berlari." Syekh Melaya menyetujuinya, kemudian berlari berkeliling. Tidak berapa lama terlihat, ada cahaya terang 3 warna terangnya bagikan matahari. Berwarna merah, hitam dan kuning. Syekh Melaya pelan bertanya, "Cahaya apakah itu?" Menjawablah Nabi Khidir, "Itu yang disebut pramana. Jika itu berada di dirimu, manakah yang akan engkau pilih?" Syekh Melaya pelan menjawab, "Saya sangat takut jika tidak atas petunjuk." Tidak lama kemudian nampaklah cahaya putih memancar, dekat dengan 3 cahaya sebelumnya. Syekh Melaya bertanya lagi, "Cahaya apakah yang terakhir, yang dekat dengan ketiga cahaya sebelumnya?" Nabi Khidir pelan menjawab, "Barangkali ada yang kamu pilih." Syekh Melaya menjawab, "Sungguh tidak akan berani." "Jika tanpa petunjuk," berkatalah Nabi Khidir, "semua cahaya itu adalah satu, keempatnya berada dalam dirimu, berpengaruh mengajak, mengarahkan kepada perbuatan salah. Cahaya yang berwarna merah, mengajak kepada nafsu tidak baik, yang menumbuhkan keinginan dan panas hati. Penutup kesadaran diri, atas terangnya budi, sedangkan cahaya yang berwarna hitam, kerjanya pembangkit marah, agar semakin menjadi, menghalangi perbuatan kebajikan, sedangkan cahaya kuning, menghalangi cipta yang baik, sesungguhnya mengajak kepada perbuatan penyebab kerusakan. Yang putihlah yang nyata, bersifat suci tidak yang sana dan yang sini, pembela pada keselamatan. Yang putihlah yang bisa menerima, yang tersirat atas yang tertutup, wujud sejati di balik wujud lupa ini, yang menerima anugerah, kekal sebagai cahaya hati, namun itu yang dikeroyok oleh ketiga nafsu. Jika kurang sabar dan kurang gigih, akan terkalahkan oleh nafsu setan, terbawa dalam penasaran. Namun jika kuat, tidak akan 2 kali kerja, akan terkalahkan oleh yang putih, ketiganya yang sedang menjadi raja, luama dan amarah. Sufia akan dipenjara di dalam jiwa, mutmainah akan menjadi raja tertinggi. Puaslah hatinya. Ketika Syekh Melaya menerima penjelasan dari Sang Maha Pertapa, Raja para Sufi itulah Nabi Khidir. Kemudian dia berkata, "Wahai Syekh Melaya, olehmu, yang manakah yang menjadi tujuanmu? Yang mana yang menjadi kemantapanmu, pengaruh atas cahaya 4 warna tersebut?" Menjawablah Syekh Melaya, "Apakah jika sudah mendekati pada inti tujuan, haruskah masih memilih?" Berkatalah Nabi Khidir, "Sesungguhnya itu belum, karena masih berada di teras." Syekh Melaya berkata, "Sangat sesat jika harus menolak atau memilih. Bisa membawa pada kesalahan, sehingga saya sangat takut, jika tidak atas dasar petunjuk." Kemudian berjalan kembali, Syekh Melaya melihat satu sinar yang memancar, bagaikan pelangi 8 sinarnya,
Ada yang seperti lampu gading, ada yang seperti lampu mutiara. Bersinar menyebar, Syekh Melaya bertanya pelan. Sinar apakah itu? Memancar bersinar sangat hebat, hanya satu nyala, yang mengandung 8 warna cahaya. Nabi Khidir menjawab, yang menunjukkan hidupnya budi, itulah yang sesungguhnya mempunyai kekuasaan yang tunggal. Maksud dari warna itu adalah, semua ada di dirimu, dan juga isi seluruh dunia, tergambar di dirimu. Dunia besar dan kecil, tidak ada perbedaannya. Itu akhir kata dari sang pertapa, dan adanya 4 cahaya tersebut, adalah sebagai tanda dari kehidupan dunia. Pembandingnya adalah dirimu, jagat besar dan kecil, semua isinya tidak ada bedanya. Sesungguhnya adalah sebagai pelengkap, semua rupa pun ada, berkumpul menjadi rupa yang satu. Bagaikan rumah lebah, dilihat sebagai lampu mutiara yang indah, cahaya dirimu memancar tanpa bayangan. Syekh Melaya sambil menyembah berkata, wahai pertapa suci, apakah yang inilah, yang harus diperhatikan, rupa dari yang sejati? Nabi Khidir menjawab pelan, itu bukan yang harus kau tuju. Yang menguasai yang nyata adanya, tidak akan bisa jika kau ingin melihatnya. Tanpa rupa tanpa warna, namun bisa menciptakan semua rupa dan warna, tanpa bentuk tidak terlihat, tidak bertempat, tapi merasuki semua dunia, merasuk di semua yang ada, adanya tidak bisa tersentuh. Berkatalah Syekh Melaya, wahai yang pemberi pencerahan, hamba mohon petunjuk yang nyata, karena belum bisa memahami anugerah yang sesungguhnya. Nabi Khidir menjawab pelan, wahai anakku Syekh Melaya, akan saya jelaskan sekarang, yang kuuraikan dalam tembang pucung. Sang Nabi Khidir berkata pelan, penyampaiannya menggunakan ibarat, andaikan semua rasa ini berada di rumah tingkat yang indah. Pantasnya, tempat yang tinggi bagaikan bumbu ikan bercampur membaluri ikan, rasa itu adalah hati suci yang sesungguhnya. Itu adalah nur, buat itulah sejatinya, adalah ketika ada sifat jamal sebutannya. Jika telah keluar disebut johar awal atau awal esensi. Pada akhirnya, johar akhir namanya, yang johar awal, yang bisa mengaku rasa sejati, yang johar akhir menyatu dalam hati itulah tempat hidupnya. Johar atau esensi, adalah ketika berwujud rasa yang satu, hidup menyatukan rasa. Menyatu dengan johar awal itulah sesungguhnya, sedangkan johar akhir menyatu dalam hidupmu. Johar akhir, menerima afalnya, inti batin yang disembah, dan yang dipuja, itulah sejatinya Tuhanmu. Adalah tidak dua ataupun tiga, adalah nukat atau, yang menciptakan Nur Muhammad, dan gaib sejak dahulu kala, nukat gaib itu tidak tergantikan. Sesungguhnya, nukat adalah asmanya, setelah menyata, disebut nafi, ilmu, sesungguhnya adalah penghidupan. Naftu itu, berasal dari alif. Alif yang sedang disebut, jisim latif itulah sesungguhnya, sedangkan namanya menyatu pada namamu. Naftu adalah, johar awal namanya, ada di dirimu. Daya hidup itulah sesungguhnya, yang disebut darah sebagai daya hidup. Darah sebagai daya hidup, yang disebut Rasulullahu, berpindah menjadi wassalam, sebagai pertemuan rasa yang sejati. Darah juga bisa disebut syahadat. Rasa sejati, menyatukan rasa antara wujud diri dengan zat. Jibril, Muhammad dan Allah adalah sejati yang tunggal, dari ketiganya itu yang keempatnya adalah angkara. Itu adalah darah daya hidup itu namanya. Sedangkan ketika meninggal dunia, hilanglah darahnya, darah akan hilang bersama hilangnya sukma. Suksma adalah, hilang adanya yang wujud,
yang ada pada alif yang disebut ruh idofi. Roh idofi jisim latif itulah sesungguhnya. Yang disebut jisim atau jasad, berasal dari yang disebut alif, tanpa kata, tanpa melihat, tidak mendengar, tanpa penglihatan, tanpa kehendak. Itulah alif sebagai naftu, itulah yang disebut ada, digelar menjadi ruh idofi, zatullah dan berkuasa. Roh idofi, pengganti zat yang sesungguhnya, alif itu juga ada pada johar dan penjabarannya dalam memujinya. Disebut kalam birahi nama. Birahinya, bahwa Allah itu, wujudnya tidak ada dua. Siapa yang memahami itu, jika telah memahami tidak akan menyebutkan namanya. Sifatnya, jamallah yang untuk menyebutkan, sifat jamallah yang menyuruh menyebutkannya, sedangkan Allah lah yang menyuruh menyebutkan. Kepada utusannya, jika tidak ada dirimu Allah pun tidak ada, yang menyebut Allah sesungguhnya adalah dirimu yang menyebut Allah. Dirimu itu juga menyatu dengan Allah, Allah juga dirimu, dirimu juga Allah, itulah sebagai terbukanya rasa tentang Allah. Dirimulah, wujud yang melambangkan Allah, jika bukan dirimu yang menyebutkan atas nama Allah, tentulah tidak ada yang menyebutkan tentang Allah. Dirimu di dunia dan akhirat, telah kau kuasai semua, wahai Syekh Melaya dirimu, haruslah memahami atas penjabaran dari sang alif. Janganlah sampai salah, atas ucapan dan ini ucapan itu, penjelasan tentang adanya, ada dalam wujud idofi, penjelasan akan diuraikan dalam tembang gambu. Bahwa takjin itu adalah penjelasan alif yang mengandung budi inti kata dalam budi, yang melahirkan rasa, berbicara menyatukan yang dua. Yang dua menjadi satu wujud, dan keduanya adalah bukan, itulah yang disebut budi johar, disebut juga budi iman, alif itulah sesungguhnya. Jatuhnya adalah di neptu, sesungguhnya alif itu adalah serba tidak, penolakannya diakui sebagai warna dari Sang Maha Pengasih itu adalah, seperti itulah alif itu. Yang nyata adanya, itulah johar awal yang sesungguhnya, johar awal adalah kenyataan yang sesungguhnya, istinja junub adalah yang menampung di luar johar. Bau dan warna, dari johar awal pada awalnya, itulah tepatnya neptu yang nyata. Hidup itu menyatu dalam sejatinya, berada dalam johar awal, itulah tempatnya. Hidup dan mati, itu ada pada awalnya, sedangkan mengapa sholat itu di dunia? Karena sesungguhnya dunia itu, adalah awal kejadian. Agar berhati-hatilah sesungguhnya, bahwa neptu gaib itu ada di dirimu, sehingga dirimu berdiri di dunia ini, bersedekap dan termangmu. Makna orang menangkupkan tangan bersedekap adalah menyatukan dirinya, menyatukan kelakuannya, bicaranya menyatu dalam ucapannya, melepas tangan kemudian ruku, maka datanglah ketika sampai di situ tetesan air, air suci jernih yang memancar, mengendapnya menjadi rahasia hidup seluruhnya. Jika ketika ruku merasakan hal itu, iman yang tinggi telah dikuasai. Sama halnya rasa yang timbul, mengapa harus sujud mencium tanah? Maksud dari sujud adalah, membuat merasuknya cahaya iman. Bahwa cahaya tersebut, maksudnya adalah ada yang harus dituju, yaitu bertemu dengan rupa yang nyata, itulah zat yang sebenarnya, zat Tuhan yang Maha Gaib. Bahwa yang pertama ada, sebelum adanya bumi langit, yang ada dahulu adalah yang nyata adanya, baik di dunia dan akhirat, itulah maksud yang sesungguhnya dari sujud. Sebab penjelasan kalimat, harus dengan cara penuh pertimbangan, ketenangan batin harus disimpan yang kuat, jika disampaikan sembarangan bisa sesat dan menyesatkan,
justru akhirnya membuat hati gelisah. Sebab uraian kata, tidak boleh dikatakan jika belum berada di tempat yang sepi, itu bertujuan agar terbukanya batin, membuka lebar dengan tepat. Cukuplah hanya itu wahai anakku, uraian tentang wahyu Tuhan yang Maha Agung. Terbukalah batin Syekh Melaya setelah menerima anugerah yang telah disampaikan. Seketika tiba-tiba berganti alam. Masuk ke alam balai kencana yang luhur, yang bercahaya indah memancar. Segala isi dunia sudah tidak nampak, terang benderang tapi tidak menyilaukan mata. Syekh Melaya pelan berkata, "Wahai sang ahli tapa, tempat apakah yang nampak benderang, yang semula sepi kosong tanpa isi, tidak nampak suatu tempat, sekarang tiba-tiba membentang. Dan rasa di badanku, nikmat manfaat yang kurasakan, tidak mengantuk, tidak lesu dan tidak merasa lapar." Nabi Khidir pelan berkata, "Itulah tempatnya batin. Itu sesungguhnya adalah keraton yang penuh anugerah tinggi, itu pun jika mendapat izin Tuhan. Tidak bisa dicapai dengan cara diusahakan, itulah inti ilmu. Jika manusia yang sudah mumpuni, benar dan tepat hingga merasuk bisa masuk dan merasuk yang ditempati asal dan tujuan telah dikuasainya, beralih tempat memindah keraton. Yang dipindah adalah keraton yang berada pada dirimu karena telah memahami ilmu mati, yang mati itu adalah nafsu, sukmanya yang akan menguasai diri. Itu mulai sejak awalnya, sangat jauh atas pemahaman manusia yang belum paham. Ragu-ragu bertahan karena tidak punya budi, karena hanya menyembah batu, semangatnya tanpa menggunakan pedoman. Buntu pada akhirnya, andaikan tumbuhan yang bernama Simba yang berada di sebuah kayu yang mati, akan bisa kembali menjadi hidup, menyatu bercampur dengan benalu, yang hanya menjadi hama saja. Hidup itu, jika tersesatkan salah dalam pemahaman yang ditarik oleh iblis, tidak karuan yang dicari, bagaikan ditinggal mati oleh penerangan. Syekh Melaya berkata, "Jika demikian yang Tuhan sampaikan, hamba tidak ingin untuk kembali. Untuk apa hidup di dunia, hanya mengalami kesusahan dan kesulitan hidup. Banyak sekali godaannya, yang silih berganti hingga menyesatkan, sedangkan di sini tidak ada persoalan sama sekali, hanya nikmat dan manfaat yang ada, jika dirasa semakin terasa." Nabi Khidir pelan berkata, "Tidak boleh kamu berkeinginan seperti itu, engkau akan mendapat murka Tuhan, karena belum waktunya, sehingga tidak boleh berada di situ. Itu akan memperpendek umur, sebab harus melalui kematian. Itulah syaratnya kau bisa berada di situ, itu sebagai tanda atas anugerah Tuhan, yang pada akhirnya bisa seperti diriku. Namun sekarang kau tidak boleh nekat, oleh karena kamu sudah mengetahui rasa dari rahasia rasa atas Tuhan yang Maha Suci. Hanya sampai di sinilah kita berpisah, semoga kau selalu dalam keadaan selamat." Setelah hal yang demikian, balai kencana tak terlihat lagi, musnah bersama dengan menghilangnya Nabi Khidir, sehingga Syekh Melaya kembali kepada alam yang semula. Syekh Melaya termangu-mangu terpaku di tepi pantai. Setelah pulang kemudian lebih dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Al-Kisah, ketika Sang Sunan Bonang sedang mengajarkan kepada Sunan Kalijaga yang tersebut di atas, Said Ali Muhid, saudara Sunan Ampel beda ibu, datang ke Jawa menuju Ampel yang kemudian bertempat tinggal di Mojo Agung atas perintah Sunan Ampel. Pada akhirnya terkenal dengan nama Pangeran Majagung, namun tidak termasuk golongan wali, hanya masuk pada kelompok wali nukbah, yang berarti wali sambungan. Sedangkan yang termasuk wali di tanah Jawa, yang disebut Sinuwun, atau wali tingkat tinggi, yaitu 1. Sunan Ngampel, 2.
Sunan Gunung Jati, 3. Sunan Ngudung, 4. Sunan Giri Inggiri Gajah, 5. Sunan Makdum di Benang, 6. Sunan Ngalim di Majagung, 7. Sunan Mahmud di Derajat, 8. Sunan Kali, wali terakhir. Kedelapan wali tersebut disebut wali sana, artinya wali yang sebenarnya wali. Sedangkan yang termasuk wali muda di tanah Jawa adalah 1. Sunan Tembayat, 2. Sunan Giri Parapen, 3. Sunan Kudus, 4. Sultan Sanggalam Akbar, 5. Pangeran Wijil Ingkadilangu, 6. Pangeran Ngawongga, 7. Ki Gede Kenanga di Pengging, 8. Pangeran Konang, 9. Pangeran Cirebon, 10. Pangeran Karanggayam, 11. Ki Ageng Selo, 12. Pangeran Panggung, 13. Pangeran di Surapringga, 14. Kiai Juru Martani di Giring, 15. Kiai Ageng Pamanahan, 16. Buyut Ngerang, 17. Ki Gede Wanasaba, 18. Panembahan Palembang, 19. Ki Buyut Banyu Biru, 20. Ki Ageng Majasta, 21. Ki Ageng Dridik, 22. Ki Ageng Ingkarotangan, 23. Ki Ageng Toyajene, 24. Ki Ageng Toyareka, 25. Dan wali terakhir yang disebut wali raja, yang bernama Sultan Agung. Dikisahkan, Sunan di Giri Gajah mempunyai seorang murid dari daerah Siti Jenar yang bernama Kasan Ali Ansar, atau yang lebih dikenal dengan nama Siti Jenar, yang kisahnya sebagai berikut. Sekarang mengulang cerita, sambungan kisah wali sana, sangat tinggi karomahnya, yaitu Sunan di Giri Gajah. Perguruan miliknya sangat besar, banyak ulama yang mengikutinya. Ada seorang sahabat yang berasal dari daerah Siti Jenar, yang bernama San Ali Ansar, lebih dikenal sesuai nama daerah asalnya, sehingga disebut dengan nama Syekh Lemah Bang. Sebutan Lemah Bang dan sebut juga Lemah Kuning, keduanya tidak ada bedanya. Syekh Lemah Bang selalu memohon penjelasan tentang inti ilmu rasa, sebagai pedoman hidup, akan tetapi Sang Sunan Giri Gajah belum terbuka hatinya, karena melihat sikap dari Syekh Lemah Bang, yang berwatak banyak melencengnya, tidak bisa menjaga bicaranya, asal bicara tanpa pertimbangan, membuang rahasia yang maha agung, tidak melihat tempatnya. Sehingga membuatnya bersedih hati, oleh karena Syekh Lemah Bang tidak diperboleh atas permohonan penjelasan ilmu, maka dia merasa tidak ada gunanya hidup, sehingga dia menempuh mengasingkan diri, menyamar bertindak semaunya, bertindak tanpa pedoman. Pada saat itu Sunan Giri, bertepatan pada hari Jumat, akan mengajar ilmu rahasia kepada muridnya. Syekh Lemah Bang memohon, "Wahai Sang Sunan, jika diperkenan, hamba akan ikut belajar." Menjawablah Sunan Giri, "Allah belum memberi isyarat untuk mengajar di hari ini, atas ajaran yang kau minta." Ketika Syekh Lemah Bang mendengar jawaban itu, merasa susah hatinya, sehingga buntulah hatinya. Apalah gunanya pergi ke Jawa, itulah suara hatinya, bahwa tidaklah ada gunanya. Karena sudah lama menghendakinya, sia-sia tanpa hasil, karena selalu ditolak permintaannya, dengan berbagai alasan. Saat memberi ajaran kepada para murid, adalah tiap hari Jumat, tidak boleh mengikutinya. Dia merasa kehadirannya tidak dikehendaki, lebih baik akan saya curi dengar, itu tidak ada salahnya, untuk bisa mengetahui isi ajarannya. Syekh Lemah Bang telah mengetahui tempat untuk mengajar, akhirnya mempergunakan mantra sihirnya, seketika berubah wujud, menjadi bangau putih, kemudian menempati tempat di mana Sang Sunan akan mengajar muridnya. Menurut perasaannya tidak akan ketahuan. Atas sikapnya yang demikian, Sang Sunan Giri Kedaton, sama sekali tidak tertipu atas apa yang dilakukan oleh Syekh Lemah Bang. Maka berkatalah Sang Sunan, kepada semua para sahabat yang menjadi muridnya,
Wahai ketahuilah semua, saya tidak jadi mengajarkan, karena hatiku merasa tidak enak. Pada hari Jumat yang akan datang saja, saya akan mengajarkannya, sehingga bubarlah muridnya, setelah sampai pada hari Jumat. Kedatangan tamu para wali, yang ingin bermusyawarah ilmu rasa, untuk mengumpulkan ilmu, dan sudah berkumpul semua untuk bermusyawarah. Sunan Giri berkata, silakan atas kehendak kalian. Namun saya mohon maklum, karena akan mengajar murid, karena sudah saatnya. Kemudian semua wali menyetujui karena hari Jumat. Kemudian Sunan Giri segera menuju tempat rahasia untuk mengajar muridnya dan mengumpulkan semua muridnya. Dikisahkan bahwa Syekh Lemah Bang tidak menghentikan cita-citanya, kemudian dia mengheningkan ciptanya, kemudian berubah wujud menjadi cacing kalung dan bersembunyi di dalam tanah. Tidak ada satupun yang mengetahuinya, hanya Sang Sunan Giri Gajah yang mengetahui atas segala tingkahnya, namun tidak dihiraukannya, karena dia telah berjanji akan memberi ilmu tinggi kepada para murid yang masih muda. Wahai perhatikanlah, makna yang disebut nukat gaib atau nur rahasia adalah berwarna putih, yang besarnya jika dibanding wujud dunia ini, walau dibanding 1000 dunia, bahkan berjuta pun bukan bandingannya. Arti dari nukat gaib adalah maha gaibnya yang maha nyata. Tidak berada pada lahir, tidak berada pada batin, tidak di luar, tidak di dalam, sesungguhnya sangat gaib, yang tidak pernah berubah, kekal tanpa akhir, yang menjadi rohani, adalah wujudmu ketika di dunia. Tidak akan pernah berubah, cahaya memancar memenuhi, bagaikan emas yang baru saja dibakar, sedangkan yang disebut rohani, adalah Nur Muhammad. Janganlah kau ragu dan bingung. Namun ketahuilah, gunakanlah penalaran yang mendalam, ada 5 yang menjadi patokannya. Pertama terlihat terpisah, yang kedua terlihat menyatu, yang ketiga nampak tidak terpisah, yang keempat nampak nyatanya, yang kelima, nampak menyatakannya. Maka, kalian carilah, semua muridku, janganlah terputus kalian dalam bermusyawarah ilmu. Jika kalian mempunyai pendapat, sampaikanlah kepadaku, dan juga ketahuilah, asma 7 adalah, yang pertama Allah, yang kedua wujud mokal, wujud idofi yang ketiganya, yang keempat roh idofi, yang kelima adalah ahyan sabitah, yang keenam ahyan kajiyah, yang ketujuh adalah wujud Allah dan Muhammad. Pahamilah itu semua, berkatalah para muridnya, wahai Tuan sesungguhnya, jelaskanlah itu semua agar paham kami menerimanya, sehingga kami tidak salah tafsir. Sunan Giri berkata, arti yang sesungguhnya adalah Allah itu hanya sebutan, bukan wujud yang sesungguhnya, Tuhan yang sesungguhnya. Di balik roh idofi itu, itulah zat yang nyata, sedangkan yang disebut roh idofi, sesungguhnya adalah daya hidup kita. Sedangkan ahyan sabita, adalah yang nyata adanya, sedangkan ahyan kajaria, artinya adalah bayangannya, bayangan dari Allah Muhammad, yang disebut Allah Rasulullah, sedangkan beda penyatuannya adalah Allah adalah pribadi yang sesungguhnya, sedangkan pribadi adalah rasa. Yaitu ada di dalam rasa, itulah tempat zatullah, zatullah zat Rasulullah, dua menjadi satu, makna yang sesungguhnya, ingsunlah yang kekal berkuasa dan dikuasai, itulah nukat gaib, percayalah, hanya itu saja. Para muridnya ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Sunan Giri, bisa memahami atas anugerah ilmu yang diberikan, sehingga memantapkan dalam ibadahnya. Kemudian mereka bertanya kembali, wahai Sang Guru, kembali kepada penjelasan awal, yang telah engkau sampaikan, seperti yang sudah dijelaskan tentang 5 perkara. Mohon penjelasan penjabarannya, agar lebih mempermudah, dan tidak salah tafsir, agar bisa lebih jelas bersih dan bening.
Berkatalah Sunan Giri, itu semua tidak bisa dijelaskan dengan kalimat, bisanya adalah atas anugerah Tuhan, dan dirimu sendiri yang bisa menemukan, sekarang masih belum bisa kalian buka. Carilah sesuai pemahamanmu sendiri. Sudah tibalah datangnya pagi. Sang Sunan Giripura pulang ke kediamannya. Bubarlah semua muridnya, pulang ke rumah masing-masing. Al-Kisah Syekh Lemah Bang, yang sedang melakukan penyamaran, kemudian keluar dari dalam tanah. Dan sudah berubah wujud sebagai Syekh Lemah Bang, dan sudah memahami rahasia ilmu, apa yang selama ini menjadi pertanyaannya, tentang hidup yang sejati, sehingga dia berniat menyaingi, atas perguruan besar yang telah ada, dan tidak akan mengikuti lagi, kepada Sunan Giri, jika bisa justru ingin menyaingi tentang ilmu batin. Akan keluar atas hukum negara, dan tidak takut terkena hukum. Kemudian bangkitlah semangatnya, atas keberhasilannya mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian pergilah dia dari Giri, kembali ke tempat asalnya, wilayah di Siti Jenar, kemudian menyebarkan ilmu. Banyak sekali yang menjadi muridnya. Berguru kepada Syekh Lemah Bang, ajarannya tanpa ditata, dan sudah meninggalkan salat, inti ajarannya saja yang dijalankan, tafakur tanpa rahasia, dan sudah menjadi perguruan besar, dan terkenallah atas keahliannya, atas dalam menyebarkan ilmunya, sudah tidak ada bedanya dibanding dengan para aulia. Semakin terkenallah perguruannya, sehingga banyak sekali yang menjadi muridnya, baik berasal dari kota maupun desa. Bahkan banyak para ulama tergiur terhadap ilmunya. Kalahlah ilmu 8 wali. Kebesaran perguruannya mengakibatkan sungguhnya masjid, mengakibatkan berkurang pemeluk agama yang mulia. Banyak santri yang terbawa menjadi murid Lemah Bang, sehingga Syekh Siti Jenar semakin banyak yang mencintainya, menjadi imam pribadi yang menguasai bawahannya, perguruan ilmu hak, sehingga terkenal sampai pusat kerajaan, kemudian terkenal dengan sebutan Pangeran Siti Jenar. Bahkan keturunan Majapahit dan keturunan Pengging, banyak yang datang untuk berguru, untuk belajar ilmu sejati, yaitu Ki Ageng Tingkir, dan juga Pangeran Panggung, Buyut Ngeranging Butuh, dan juga Ki Ageng Pengging, semuanya menjadi satu berguru kepada Syekh Siti Jenar. Akhirnya kedengaran oleh Sang Sunan Giri, segeralah mengirim utusan, duta sudah mendapat pesan, dan berangkatlah 2 ulama, tidak diceritakan dalam perjalanannya, dan telah sampailah di Lemah Bang. Duta datang menghadap, dan telah bertemu dengan Pangeran Siti Jenar. Menyampaikan tujuan kedatangannya, karena diutus oleh Sunan Giri, bahwa untuk memanggilnya sekarang, berjalan bersama kami, karena Sang Sunan mendengar, bahwa engkau menjadi guru, sebagai imam mulia, makanya engkau dipanggil oleh semua para wali untuk bermusyawarah tentang masalah ilmu, agar bisa satu pemahaman. Jangan sampai ada perbedaan, walaupun dengan perincian, lambang ibarat, jangan sampai saling berbenturan. Menjawablah Pangeran Siti Jenar, aku dipanggil Sunan Giri Gajah. Apakah pesannya kepadaku? Menjawablah 2 duta, bahwa beliau masih sebagai Syekh Lemah Bang. Pangeran Siti Jenar menjawab, sampaikan kepada Sunan Giri, Syekh Lemah Bang sesungguhnya, di sini tidak ada, yang ada sejatinya adalah Tuhan. Terheran-heranlah kedua duta ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Syekh Lemah Bang. Kemudian menjawab pelan, bagaimanakah kehendak Paduka, sehingga bisa berkata begitu, apakah yang menjadi dasarnya? Pangeran berkata pelan, kalian hanya sebatas menjalankan perintah, janganlah membantahnya, aku inilah Tuhan yang sejati. 2 duta kemudian langsung pergi, pun tanpa berpamitan. Setelah sampai di Giri Gajah, kemudian menghadap kepada Sunan Giri, duta menyampaikan berita, wahai Tuan yang mulia, kami telah menjalankan tugas, untuk memanggil Syekh Siti Brit. Kata-katanya kasar dan tanpa dipikir,